Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan hati yang tenang ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di video kali ini. Bagi Anda yang baru, pertama kali singgah di channel ini, selamat datang di Cahaya Abadi Kehidupan. Rumah kita bersama untuk merenung, mencari inspirasi, dan menemukan jalan menuju ketenangan batin. Senang sekali bisa berbagi ilmu dan semangat dengan Anda semua. Sebelum kita menyelami pembahasan utama, izinkan saya berbagi sebuah kisah yang bisa jadi cerminan bagi kita semua. Sebut saja namanya Pak Rahman. Selama bertahun-tahun, Pak Rahman mati-matian mengejar impiannya, membangun bisnis dengan segala jerih payah. Ia merasa sudah merencanakan segalanya dengan sempurna, berdoa setiap hari, dan berikhtiar tanpa henti. Namun, badai tak terduga datang. Bisnisnya runtuh. Ia kehilangan banyak hal. Dan rasanya seluruh dunia runtuh di hadapannya. Pak Rahman merasa frustrasi, marah, dan bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku? Bukankah aku sudah berusaha? Ia sempat tenggelam dalam keputusasaan, merasa Tuhan tidak adil. Tapi di tengah kegelapannya, seorang sahabat mengingatkannya tentang Lauhul Mahfuz dan makna tawakal yang sesungguhnya. Sahabatnya berkata, Rahman, kunci hati tenang bukanlah pasrah tanpa usaha, tapi tawakal setelah semua usaha. Memahami makna takdir di Lauhul Mahfuzu akan membebaskanmu dari kecemasan. Pesan itu perlahan membuka mata Pak Rahman. Ia mulai belajar bahwa ketenangan sejati bukan datang dari terkabulnya semua harapan, melainkan dari penyerahan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Menentukan. Kisah inspiratif Pak Rahman ini dan pelajaran berharga tentang kunci hati tenang bukan pasrah, tapi tawakal. Memahami makna takdir di Lauhul Mahfuz akan saya bagikan secara mendalam di video kali ini. Ini adalah panduan esensial yang perlu Anda tahu. Ya, Bapak Ibu, kita semua pasti pernah merasakan hidup yang begitu berat, seolah beban di pundak tak tertahankan. Ada kalanya kita merasa ingin menyerah, bersembunyi dari kenyataan, dan membiarkan diri tenggelam dalam kesedihan. Perasaan itu normal. Setiap manusia pasti mengalaminya. Entah itu karena masalah finansial, masalah keluarga, kehilangan orang yang dicintai, atau tekanan hidup lainnya. Di tengah gejolak kehidupan modern yang serba cepat dan penuh ketidakpastian, hati kita seringkali diliputi kecemasan. Kita berusaha keras merencanakan masa depan, mengendalikan setiap detail, dan berharap segalanya berjalan sesuai keinginan kita. Namun, ketika realita tak sesuai harapan, kita merasa hancur, kecewa, dan bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi. Disinilah letak kesalahpahaman kita tentang takdir dan tawakal. Kita sering berpikir pasrah itu sama dengan menyerah. Padahal, tawakal jauh lebih dari itu. Ia adalah puncak keyakinan setelah ikhtiar maksimal. Kunci hati tenang bukan pasrah, tapi tawakal. Memahami makna takdir di Lauhul Mahfuzo adalah sebuah renungan mendalam tentang bagaimana harapan yang kita bangun sendiri seringkali menjadi sumber luka dan kehancuran. Bukan realita itu sendiri. Kita diajak untuk introspeksi terhadap berbagai luka batin yang seringkali kita anggap sebagai proses. Padahal, sebenarnya adalah pengulangan kesalahan yang tidak diakui. Video ini tidak bertujuan untuk menghakimi, melainkan agar kita sadar bahwa luka bisa berhenti menyakiti jika kita berhenti menjadikan harapan sebagai alasan untuk terus bertahan dalam situasi yang tidak baik atau salah arah. Mari kita selami lebih dalam. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini
dan subscribe ke channel Cahaya Abadi Kehidupan, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami setiap pekannya. Sekarang, mari kita bahas. Pertama, harapan yang menyakitkan. Harapan, layaknya pedang bermata dua, bisa menjadi kekuatan pendorong, namun juga bisa menjadi sumber luka yang mendalam. Seringkali, kita tanpa sadar membiarkan diri terjebak dalam lingkaran harapan yang menyakitkan. Ini terjadi ketika kita terus-menerus menunggu sesuatu atau seseorang yang pada kenyataannya tidak pernah berjanji untuk datang atau berubah sesuai keinginan kita. Kita mungkin bertahan dalam sebuah kondisi atau hubungan yang jelas-jelas menyakitkan. Alasan yang sering kita gunakan adalah kesetiaan atau cinta. Padahal jauh di lubuk hati, kita mungkin hanya takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita miliki sepenuhnya, atau menggantungkan hidup pada sesuatu yang tidak berniat, tinggal atau berubah ke arah yang positif. Harapan semu ini mengikat kita pada penderitaan. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda memaknai setiap sikap atau perkataan orang lain dengan harapan yang Anda bentuk sendiri? Kita sering membangun skenario indah di benak kita, berharap orang lain akan bertindak atau merasakan hal yang sama seperti kita. Namun, ketika realitas berkata lain, ketika sikap atau respons mereka tidak sesuai dengan fantasi kita, kita merasa sangat kecewa dan terluka. Luka ini bukan disebabkan oleh tindakan orang lain itu sendiri, melainkan oleh harapan kita yang terlalu tinggi dan tidak realistis terhadap mereka. Kita lupa bahwa setiap individu memiliki pemikiran, perasaan, dan kehendak bebasnya masing-masing yang tidak selalu sejalan dengan apa yang kita inginkan. Memaknai realita dengan kacamata harapan semu adalah akar dari banyak kekecewaan. Kita terjebak dalam ilusi, membangun istana di atas pasir, dan kemudian terkejut ketika ombak kenyataan datang dan meruntuhkannya. Ini adalah lingkaran setan, di mana kita terus menabur harapan pada lahan yang tidak subur, lalu memanen kekecewaan. Yang berulang penting bagi kita untuk membedakan antara harapan yang membangun dan harapan yang merusak. Harapan yang membangun adalah yang mendorong kita berikhtiar dan bersandar kepada Allah. Sementara harapan yang merusak adalah yang membuat kita buta terhadap kenyataan, terpaku pada ilusi, dan akhirnya menimbulkan luka yang tak kunjung sembuh. Untuk melepaskan diri dari jeratan harapan yang menyakitkan ini, kita perlu belajar menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Kita harus berani melihat realita, sekecil apapun itu, dan menyesuaikan harapan kita dengan apa yang ada, bukan memaksakan apa yang ada agar sesuai dengan harapan kita. Kedua, perbedaan harapan dan penolakan. Realiti membedakan antara harapan yang menyelamatkan dan harapan yang berubah menjadi penolakan terhadap kenyataan adalah sebuah seni. Seringkali kita merasa sedang bersabar atau beriman, padahal sesungguhnya kita sedang menyangkal realita yang sudah jelas terpampang di hadapan mata kita. Kita menutup mata terhadap kebenaran yang tidak nyaman hanya karena takut menghadapi konsekuensi dari penerimaan tersebut. Contoh paling nyata adalah ketika kita terus bertahan dalam situasi yang merugikan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau kondisi hidup lainnya. Kita mungkin berkata, saya harus sabar, nanti juga akan membaik. Padahal semua tanda menunjukkan bahwa situasi itu tidak akan membaik tanpa perubahan drastis atau bahkan pengakhiran. Sabar yang demikian bukanlah sabar yang diajarkan agama, melainkan penundaan yang diselimuti ketakutan. Sabar dalam Islam adalah menahan diri dari keluh kesah saat menghadapi ujian, sambil tetap berikhtiar dan berprasangka baik kepada Allah, bukan berarti membiarkan diri terus-menerus terluka tanpa
berusaha mencari jalan keluar, atau menerima fakta yang menyakitkan. Menyangkal realita sama saja dengan menipu diri sendiri, dan itu tidak akan pernah membawa kita pada ketenangan sejati. Jika harapan yang Anda genggam justru membuat Anda semakin hancur, semakin lelah, dan ironisnya semakin jauh dari Allah, maka itu adalah pertanda bahaya. Itu bukanlah bentuk iman atau kesabaran, melainkan penolakan terhadap kebenaran yang sedang dibungkus dengan kata-kata indah agama. Iman sejati akan membawa kita pada ketenangan, bukan kegelisahan dan kehancuran berkelanjutan. Ketika harapan kita berlandaskan pada ilusi dan bukan pada kebenaran, ia akan menjadi racun yang perlahan menggerogoti jiwa. Kita harus berani menghadapi cermin realita, meskipun pantulannya tidak seindah yang kita bayangkan. Menerima realita adalah langkah pertama menuju penyembuhan dan perubahan. Ini bukan berarti kita harus kehilangan harapan sama sekali. Harapan kepada Allah, Sang Maha Kuasa, adalah sumber kekuatan tak terbatas. Namun, harapan kepada makhluk, kepada sesuatu yang rapuh dan tidak pasti, itulah yang seringkali menjerumuskan kita pada jurang kekecewaan. Maka, mari kita introspeksi. Apakah sabar atau iman yang kita miliki saat ini benar-benar membawa kita pada ketenangan dan kedekatan dengan Allah? Ataukah ia hanya selubung untuk menutupi ketidakberanian kita menghadapi kenyataan pahit? Hanya dengan kejujuran inilah kita bisa melangkah maju menuju ketenangan yang hakiki. Ketiga, arah harapan yang salah seringkali. Rasa hancur yang kita alami bukan datang dari kegagalan itu sendiri, melainkan dari arah harapan kita yang salah. Luka batin yang mendalam bisa timbul karena kita terlalu menggantungkan rasa berharga diri pada pengakuan orang lain. Kita menakar nilai diri kita dari validasi mereka, seolah-olah keberadaan kita hanya berarti jika diakui, dipuji, atau diterima oleh orang lain. Ketika hidup kita diatur oleh persetujuan orang lain, kita menjadi boneka yang terus-menerus menari, mengikuti keinginan mereka. Kita berusaha keras menyenangkan semua orang, mengorbankan jati diri dan kebahagiaan pribadi hanya demi mendapatkan tepuk tangan atau pujian. Namun, manusia itu pelin-pelan, dan pengakuan mereka tidak pernah bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk harga diri pikiran bawah. Saya baru berharga jika orang lain mengakui saya adalah jebakan yang berbahaya. Harga diri sejati datang dari kesadaran akan nilai diri di mata Allah, Sang Pencipta yang Maha Adil dan Maha Melihat. Dia melihat hati kita, usaha kita, dan niat kita, bukan hanya apa yang terlihat di permukaan atau pengakuan dari manusia. Ketika dunia menjadi tolok ukur utama keberhasilan dan kebahagiaan kita, setiap kegagalan terasa seperti hukuman yang berat. Kita merasa hidup ini tidak adil, seolah-olah Tuhan sedang menghukum kita karena tidak mencapai standar duniawi. Padahal Allah tidak menilai kita dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, seberapa tinggi jabatan kita, atau seberapa populernya kita di mata manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran ada di hadapan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas apa yang telah ditentukan untuknya. Hadis ini dengan jelas mengingatkan kita tentang bahaya menjadikan dunia sebagai satu-satunya tujuan. Mengejar dunia secara berlebihan hanya akan membawa kegelisahan, kekecewaan, dan perasaan tidak pernah cukup. Kita akan terus merasa miskin, meskipun harta melimpah, karena hati kita selalu menuntut lebih. Sebaliknya, jika kita menjadikan keridaan Allah sebagai tujuan utama, maka hati kita akan menjadi tenang. Kita akan memahami bahwa setiap ujian
adalah bagian dari perjalanan. Dan setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Harga diri kita tidak akan mudah runtuh hanya karena omongan atau pandangan orang lain. Karena kita tahu nilai sejati kita ada di sisi Allah. Maka mari kita luruskan kembali arah harapan kita. Jangan biarkan pengakuan manusia atau standar dunia menjadi hakim atas nilai diri kita. Kembalikan arah hati kita kepada Allah. Sandarkan segala harapan hanya kepadanya. Dan niscaya ketenangan sejati akan menghampiri. Keempat, mensyukuri ketenangan saat ini dalam hiruk-pikuk kehidupan. Kita seringkali terperangkap dalam pencarian tanpa akhir akan kebahagiaan besar. Kita terlalu sibuk menunggu momen-momen spektakuler, pencapaian luar biasa, atau perubahan drastis yang kita yakini akan membawa kebahagiaan sejati. Akibatnya, kita lupa untuk mensyukuri ketenangan dan kebahagiaan kecil yang sudah kita miliki saat ini, yang seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan. Kita menunda kebahagiaan, berkata pada diri sendiri, aku akan bahagia jika sudah punya ini, atau aku akan tenang kalau masalah itu selesai. Padahal, kebahagiaan dan ketenangan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir yang bisa dicapai setelah semua rintangan usai. Ia adalah sikap hati yang memilih untuk bersyukur atas apa yang ada, bahkan di tengah kekurangan sekalipun. Kebahagiaan yang paling dalam tidak selalu terasa besar dan bombastis. Terkadang, ia datang dalam bentuk hal-hal sederhana yang sering kita abaikan atau anggap remeh. Senyuman anak, secangkir teh hangat di pagi hari, kesehatan yang masih kita miliki, persahabatan yang tulus, atau bahkan sekadar bisa bernapas lega. Di hari ini, semua itu adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Jika kita terus-menerus mengejar kebahagiaan yang besar di masa depan, kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri momen-momen kecil yang membentuk hidup kita. Kita akan terus merasa kurang, merasa tidak cukup, dan selalu mencari-cari sesuatu yang lebih, yang pada akhirnya hanya akan menciptakan kegelisahan. Padahal, kunci ketenangan adalah melihat dengan mata hati, menyadari bahwa setiap detik yang kita jalani adalah karunia dari Allah. Mensyukuri anugerah sekecil apapun adalah bentuk pengakuan atas kemurahannya, dan itu akan membuka pintu-pintu keberkahan yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Hadis ini mengingatkan kita bahwa nilai sejati seorang hamba di mata Allah bukan ditentukan oleh penampilan fisik atau kekayaan materi, melainkan oleh kebersihan hati dan keikhlasan amalnya. Mensyukuri ketenangan yang ada dalam hati, terlepas dari kondisi luar, adalah amal hati yang sangat dicintai Allah. Maka, mari kita luangkan waktu sejenak setiap hari untuk merenung dan mensyukuri hal-hal kecil. Hentikan pencarian yang tak berujung akan kebahagiaan besar yang belum tentu tiba, dan mulailah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup yang sudah Allah berikan saat ini. Dengan bersyukur, hati akan menjadi tenang dan hidup akan terasa lebih lapang. Kelima, membandingkan diri dengan orang lain salah. Satu sumber luka batin yang paling insidious adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Luka ini bisa tumbuh subur ketika kita terus-menerus menatap jalan hidup orang lain yang tampak lebih mulus, lebih cepat mencapai kesuksesan, atau lebih beruntung. Kita melihat rumput tetangga selalu lebih hijau, tanpa pernah tahu badai apa yang sudah dilalui rumput itu, atau pupuk apa yang digunakannya. Di era media sosial seperti sekarang, perbandingan ini semakin menjadi jeti. Kita melihat highlight kehidupan orang lain, kesuksesan karier, keharmonisan keluarga,
kemewahan harta lalu merasa diri kita tertinggal, kurang beruntung, atau bahkan gagal. Hati kita dipenuhi iri, dengki, dan rasa tidak puas. Padahal, setiap manusia adalah unik dengan takdir, ujian, dan jalan hidupnya masing-masing. Allah menciptakan setiap individu dengan keistimewaan dan tantangannya sendiri yang dirancang khusus untuk mematangkan jiwa dan meningkatkan derajatnya. Tidak ada dua jejak kaki yang sama persis dalam perjalanan hidup ini. Membandingkan diri dengan orang lain adalah tindakan yang sia-sia dan hanya akan menguras energi positif kita, energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri, bersyukur atas nikmat yang ada, atau berikhtiar lebih keras. Justru terbuang percuma untuk meratapi ketertinggalan yang sebenarnya hanya ada di dalam pikiran kita. Ingatlah, Allah Maha Adil. Dia tahu apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Jika seseorang diberi rezeki lebih cepat, itu adalah bagian dari takdirnya, dan mungkin ada ujian lain yang sedang ia hadapi di balik itu. Jika kita merasa lambat, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, atau ingin kita menikmati setiap proses pendewasaan yang ada. Fokus kita seharusnya bukan pada kecepatan atau capaian orang lain, melainkan pada perjalanan pribadi kita menuju Allah. Yang terpenting bukanlah siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling istiqomah dalam ketaatan dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, tapi lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kalian." Hadis ini adalah panduan emas untuk menjaga hati dari perbandingan yang merusak. Dengan melihat ke bawah, kita akan lebih mudah bersyukur, menyadari betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka, mulai hari ini, hentikan kebiasaan membandingkan diri. Fokuslah pada diri Anda sendiri, pada potensi Anda, pada langkah-langkah kecil yang bisa Anda lakukan setiap hari. Syukur perjalanan Anda, hargai proses Anda, dan yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan takdir terbaik untuk Anda di jalan yang unik ini. Ketenangan sejati datang ketika kita berdamai dengan takdir pribadi dan berhenti berlomba dengan bayangan orang lain. Keenam, kebijaksanaan dalam keterlambatan ketika doa belum terjawab, ketika harapan belum terwujud, atau ketika impian terasa begitu jauh. Seringkali kita merasa bahwa itu adalah sebuah kegagalan. Kita bertanya-tanya, mengapa ini belum juga terjadi? Apakah saya tidak layak? Apakah Allah tidak mendengar? Perasaan putus asa dan kekecewaan bisa menyelinap masuk. Namun, disinilah kita perlu memahami konsep keterlambatan dalam takdir Allah. Keterlambatan bukanlah kegagalan, melainkan seringkali merupakan sebuah kebijaksanaan dari Tuhan. Ia bisa jadi cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk yang tidak kita ketahui, atau sedang mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik di waktu yang tepat. Bayangkan seorang anak yang ingin bermain pisau tajam. Orang tua mungkin akan menunda atau tidak memberikannya sama sekali, bukan karena tidak sayang, tetapi karena tahu ada bahaya di baliknya. Begitulah perumpamaan Allah dengan hambanya. Apa yang kita inginkan mungkin terlihat baik bagi kita saat ini. Namun, Allah Maha Tahu bahwa itu bisa membawa mudarat di masa depan. Bisa jadi Allah sedang menunda jawaban doa kita, karena Ia sedang menata ruang di hati kita agar siap menerima karunia-Nya. Mungkin kita belum cukup sabar, belum cukup kuat, atau belum cukup matang untuk mengelola nikmat yang kita minta. Allah ingin kita tumbuh terlebih dahulu, agar nikmat itu tidak menjadi fitnah bagi kita. Setiap penundaan adalah proses pendidikan dari Allah. Ia mengajarkan kita kesabaran,
keikhlasan, dan kepasrahan. Ia melatih kita untuk tidak terlalu bergantung pada hasil instan, melainkan pada proses dan keyakinan bahwa janji Allah itu pasti. Pernahkah Anda melihat seorang petani yang menanam benih? Ia tidak bisa memaksa benih itu tumbuh dalam semalam. Ia harus sabar menunggu, menyirami, merawat, dan melindungi dari hama. Barulah pada waktunya, benih itu akan tumbuh dan berbuah. Begitulah dengan takdir kita. Ada proses yang harus dilalui, ada waktu yang harus ditunggu. Maka ketika kita menghadapi keterlambatan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak mengabulkan. Yakinlah bahwa di balik setiap penundaan ada rencana yang lebih indah, ada hikmah yang lebih besar. Mungkin Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita melalui penantian itu, atau sedang menyiapkan kejutan yang jauh melampaui imajinasi kita. Ketenangan akan datang ketika kita bisa berdamai dengan waktu Allah, memahami bahwa waktu Nia adalah waktu. Coba biarkan Allah bekerja dengan karunia, dan tugas kita adalah terus berikhtiar, berdoa, dan percaya bahwa setiap keterlambatan adalah bagian dari kasih sayang Nia yang tak terbatas. Ketujuh, dari kapan menjadi bagaimana. Dalam keputusasaan, seringkali kita terjebak dalam pertanyaan yang terus-menerus berputar di benak. Kapan doaku dijawab? Kapan masalah ini selesai? Kapan kebahagiaan itu datang? Pertanyaan kapan ini, jika tidak disertai dengan kesiapan menerima cara Allah menjawab, bisa berubah menjadi desakan yang melelahkan dan bahkan menjauhkan hati dari ketenangan kita seringkali. Ingin doa dijawab secara instan, persis seperti yang kita minta, dan pada waktu yang kita. Namun Allah adalah sebaik-baik perencana. Jawabannya bisa datang dalam berbagai bentuk, langsung dikabulkan, ditunda karena hikmah, diganti dengan yang lebih baik, atau bahkan menjadi tabungan pahala di akhirat. Pertanyaan, kapan hanya fokus pada hasil akhir yang belum pasti, dan seringkali mengabaikan proses yang sedang kita jalani. Ini membuat hati menjadi tidak sabar, gelisah, dan mudah putus asa ketika harapan tidak segera terwujud. Kita lupa bahwa setiap detik penantian adalah bagian dari takdir yang sedang menguji dan membentuk diri kita. Al-Quran mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah fondasi penting untuk mengubah perspektif kita. Sesuatu yang kita inginkan dan ingin segera terjadi, bisa jadi justru buruk bagi kita. Sebaliknya, sesuatu yang kita benci atau tunda, bisa jadi menyimpan kebaikan yang melimpah. Hanya Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Maka, daripada terus bertanya kapan, mari kita ubah fokus pada pertanyaan bagaimana. Bagaimana saya bisa menjalani proses ini dengan baik? Bagaimana saya bisa belajar dari setiap ujian yang datang? Bagaimana saya bisa tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik di tengah kesulitan ini? Al-Quran juga berpesan di surat An-Nisa, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kesabaran dan kebaikan, serta keyakinan bahwa rahmat Allah selalu dekat bagi mereka yang berusaha berbuat baik. Dengan fokus pada bagaimana kita bersikap dan berikhtiar, kita sebenarnya sedang membangun kualitas diri yang akan menarik kebaikan dan rahmat Allah. Mengubah pertanyaan dari kapan menjadi bagaimana adalah transisi dari mentalitas korban menjadi mentalitas pejuang yang proaktif. Kita tidak lagi pasif menunggu takdir,
melainkan aktif membentuk diri agar siap menerima takdir terbaik. Kita fokus pada hal yang berada dalam kendali kita, sikap, usaha, dan doa. Ketenangan akan datang ketika kita menerima bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur waktu dan tugas kita adalah menjadi hamba yang senantiasa berusaha dan bersabar. Biarkan kapan menjadi urusan Allah dan fokuslah pada bagaimana Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Kedelapan, tawakal yang sebenarnya. Seringkali tawakal disalahpahami sebagai sikap pasrah tanpa usaha, menunggu mukjizat datang tanpa berbuat apa-apa. Pemahaman seperti ini jauh dari makna tawakal yang sesungguhnya dalam Islam. Tawakal yang sebenarnya bukanlah berarti semua akan menjadi mudah, melainkan tetap menundukkan hati kepada Allah. Bahkan ketika jalan tampak tertutup dan segala upaya terasa sia-sia, tawakal adalah puncak dari keyakinan. Setelah melakukan usaha terbaik, ia adalah keberanian untuk bergerak, berusaha, merencanakan, dan berikhtiar maksimal, lalu dengan sepenuh hati melepaskan hasilnya kepada Allah tanpa memaksa atau menuhankan rencana sendiri. Kita yakin bahwa apapun hasilnya, itulah yang terbaik menurut kebijaksanaan yang tak terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar, dan kembali sore dalam keadaan kenyang." Hadis ini sangat indah dalam menggambarkan tawakal. Burung tidak hanya berdiam diri, menunggu rezeki jatuh dari langit. Ia pergi pagi berusaha, berikhtiar, lalu kembali sore dalam keadaan kenyang. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa tawakal itu harus didahului dengan usaha keras. Tanpa usaha, tawakal hanyalah kemalasan. Ketika kita bertawakal, kita melepaskan beban kekhawatiran yang tidak perlu. Kita tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita yang mengurus segala urusan. Hati menjadi tenang karena yakin bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari makhluk. Jodoh, kematian, dan segala takdir telah ditetapkan, dan tugas kita adalah menjalani prosesnya dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertawakal tidak akan mudah kecewa saat gagal. Dan tidak akan sombong saat berhasil, sebab ia tahu semua itu datang dari Allah. Ia tidak berusaha mengendalikan semua yang di luar kuasanya, melainkan fokus pada apa yang bisa ia kendalikan. Niat, usaha, doa, dan sikapnya. Tawakal juga berarti menerima setiap ketetapan Allah dengan lapang dada, bahkan ketika tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah bentuk keridaan yang akan mendatangkan ketenangan sejati. Kita percaya bahwa di balik setiap takdir ada hikmah, dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Maka, mari kita praktikkan tawakal yang sebenarnya dalam setiap aspek kehidupan. Ikhtiarkan segala sesuatu dengan maksimal, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan menggantungkan hati pada hasil yang belum pasti, tapi gantungkan hati pada Allah yang maha pasti dalam janjinya. Dengan tawakal, beban hidup akan terasa lebih ringan dan ketenangan akan menjadi milik hati Anda. Kesembilan, mengulang luka yang sama. Pernahkah Anda merasa terus-menerus mengalami luka yang sama, seolah siklus penderitaan itu tidak pernah berakhir? Ini bisa jadi karena kita tanpa sadar terus kembali ke tempat atau jalan yang sama, berharap akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kita mengulang pola yang sama, meskipun pola itu sudah terbukti menyakitkan atau tidak membawa kebaikan. Seringkali kita terjebak dalam kebiasaan lama
hubungan toksik, atau lingkungan yang merusak. Namun kita berharap situasinya akan berubah dengan sendirinya, tanpa kita melakukan perubahan yang berarti. Ini seperti meminum racun berulang kali dan berharap tidak akan keracunan. Luka yang tidak kunjung sembuh bisa jadi bukan karena luka itu sendiri yang parah, melainkan karena kita terus-menerus membuka kembali atau menginfeksinya dengan perilaku yang sama. Kita mungkin berharap seseorang akan berubah, berharap situasi akan membaik, padahal semua tanda menunjukkan bahwa perubahan itu tidak akan datang. Jika kita tidak mengambil langkah berani untuk keluar dari lingkaran itu, keinginan untuk sembuh dan keluar dari luka harus diiringi dengan keberanian untuk memilih jalan baru. Jalan baru ini mungkin terasa belum nyaman, penuh ketidakpastian, atau bahkan menakutkan pada awalnya. Namun, inilah satu-satunya cara untuk memutus rantai penderitaan yang berulang. Berani mengambil jalan baru, berarti berani meninggalkan zona nyaman yang menyakitkan. Ini berarti berani membuat keputusan sulit, meskipun itu berarti melepaskan sesuatu yang sudah kita kenal. Seburuk apapun itu, perubahan memang menakutkan, tapi stagnasi dalam penderitaan jauh lebih merusak. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini adalah prinsip universal. Jika kita ingin hasil yang berbeda, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Jika kita ingin sembuh dari luka yang sama, kita harus berhenti kembali ke sumber luka tersebut. Proses penyembuhan membutuhkan waktu, kesabaran, dan yang terpenting, keberanian untuk berubah. Mungkin kita perlu memutuskan hubungan yang tidak sehat, meninggalkan pekerjaan yang merusak mental, atau mengubah pola pikir yang negatif. Langkah-langkah ini mungkin sulit, tapi hasilnya akan membawa pada ketenangan yang dijanjikan. Maka, mari kita introspeksi. Apakah ada pola dalam hidup kita yang terus-menerus menciptakan luka yang sama? Jika ada, beranilah untuk memutusnya. Beranilah untuk mengambil jalan yang berbeda, meskipun terasa asing. Yakinlah bahwa setiap langkah menuju perubahan yang positif, meskipun kecil, adalah langkah menuju penyembuhan dan ketenangan yang abadi. Merasa jauh dari Allah di tengah badai kehidupan, ketika ujian terasa begitu berat dan harapan seakan sirna, seringkali kita merasakan perasaan yang paling menyakitkan. Merasa jauh dari Allah, kita bertanya, kemana Allah? Mengapa Dia tidak menolongku? Apakah aku sudah tidak layak baginya? Namun, perasaan jauh dari Allah ini bisa jadi bukan karena Allah menjauh dari kita. Allah Maha dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Perasaan itu bisa timbul karena hati kita yang terlalu sibuk mengejar bayangan dan ilusi duniawi. Kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, pada kegagalan, pada kekecewaan, sehingga melupakan sumber kekuatan dan ketenangan sejati. Ketika kita tenggelam dalam kesibukan dunia, doa kita bisa berubah menjadi sekadar daftar permintaan yang panjang, tanpa ada ruang untuk benar-benar mendengar ajaran Allah melalui penantian, ujian, atau bahkan melalui keheningan. Kita hanya sibuk meminta tanpa memberikan waktu untuk merenung, bersyukur, atau memperbaiki diri. Ayat ini adalah pengingat yang menenangkan bahwa Allah selalu bersama kita, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Perasaan jauh itu seringkali adalah cerminan dari hati kita yang disibukkan oleh dunia, bukan karena Allah meninggalkan kita. Ujian dan kesulitan adalah cara Allah untuk menarik kita kembali kepadanya. Ia adalah panggilan untuk merenung, untuk kembali bersujud, untuk mencari ketenangan di tempat yang seharusnya dekat dengan Sang Pencipta. Ketika dunia terasa sempit, Allah ingin kita menyadari bahwa hanya kepadanya lah kita bisa kembali dan menemukan kelapangan. Maka jangan biarkan perasaan jauh itu membuat kita semakin menjauh.
Jadikan perasaan itu sebagai sinyal untuk lebih mendekat, kembali bersujud, munajat, membaca Al-Quran, dan merenungkan tanda kebesarannya. Carilah ketenangan dalam zikir dan doa. Ayat ini memberikan solusi yang jelas. Ketenangan hati yang sejati hanya bisa ditemukan dengan mengingat Allah. Ketika kita merasa jauh, itu adalah panggilan untuk lebih banyak berzikir, membaca namanya, dan mengingat janji-janji Nia. Pada akhirnya, jangan pernah ragu akan kehadiran dan kasih sayang Allah. Jika Anda merasa jauh, mungkin itu adalah saatnya Anda yang melangkah lebih dekat. Bersihkan hati dari ilusi duniawi, fokus pada Allah, dan niscaya ketenangan akan kembali mengisi relung jiwa Anda. Allah selalu ada, menunggu kita kembali kepadanya. Video ini pada akhirnya mengajak kita untuk berhenti, memaksa hidup berputar sesuai harapan kita, dan mulai menerima arahan Allah yang mungkin membawa pada ketenangan yang tidak kita sadari. Jika ingin sembuh dari luka batin, berhentilah menyebut sesuatu sebagai cinta, jika itu hanyalah bentuk penolakan terhadap rencana dan takdir Allah yang maha bijaksana. Setelah kita menyelami berbagai penyebab luka batin dan kesalahpahaman tentang takdir serta tawakal, kini saatnya kita rangkum poin-poin penting ini menjadi solusi dan saran praktis yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Penerapan adalah kunci dari sebuah perubahan. Jadi, Bapak Ibu, mari kita ingat kembali beberapa poin penting dari pembahasan kita kali ini. Saat hati gelisah dan hidup terasa berat, itu bukanlah akhir segalanya, melainkan sebuah pertanda, sebuah undangan, dan sekaligus awal dari babak baru yang penuh kekuatan. Kita belajar bahwa kunci hati tenang bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan tawakal, sejati penyerahan diri penuh setelah ikhtiar maksimal. Dengan pemahaman bahwa segala sesuatu telah tertulis di Lauhul Mahfuzu, kita memahami bahwa banyak luka batin muncul dari harapan yang salah arah. Kita terlalu bergantung pada manusia, membandingkan diri, atau menyangkal realita dengan dalih sabar. Namun, keimanan sejati mengajarkan kita untuk mensyukuri setiap ketenangan kecil yang ada, menerima keterlambatan sebagai bagian dari kebijaksanaan Allah, dan mengubah pertanyaan kapan menjadi bagaimana untuk tumbuh lebih baik. Inti dari semua ini adalah kembali kepada tawakal yang sebenarnya. Bukan hanya ucapan, melainkan keyakinan hati yang teguh bahwa Allah adalah sabak-baik pengatur dan penolong setelah kita berusaha. Ini membebaskan kita dari beban kekhawatiran dan memampukan kita untuk berani mengambil jalan baru demi menyembuhkan luka yang berulang. Terakhir, perasaan jauh dari Allah seringkali adalah cerminan dari hati kita yang terlalu sibuk dengan dunia. Bukan karena Allah menjauh, maka setiap ujian adalah panggilan untuk kembali mendekat kepadanya dengan hidup berlandaskan iman, sabar, dan tawakal penuh. Meyakini setiap ketetapannya adalah yang terbaik, niscaya ketenangan akan menjadi milik hati kita, dan Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang percaya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Setelah menyimak ulasan yang mendalam ini, apakah Anda merasa naskah ini sudah mewakili perasaan Anda saat menghadapi kesulitan? Atau mungkin Anda punya kisah pribadi yang lebih inspiratif tentang bagaimana Anda bangkit dari keterpurukan dan pelajaran apa yang Anda dapatkan? Saya sangat ingin mendengar cerita dan pengalaman berharga dari Anda semua. Jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini. Selain menerapkan tips-tips positif yang sudah kita bahas, penting juga bagi kita untuk secara sadar
menghindari kebiasaan buruk yang justru bisa menghambat proses kebangkitan dan memperdalam keterpurukan. Hindari terlalu lama meratapi nasib tanpa tindakan nyata. Terus-menerus mengeluh tanpa mencari solusi, atau bahkan menyalahkan keadaan dan orang lain atas kemalangan kita. Kebiasaan-kebiasaan negatif ini hanya akan menguras energi positif dan menjauhkan kita dari jalan keluar. Mari kita berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan yang merugikan dan fokus pada hal-hal yang positif, produktif, dan membangun. Jika Anda merasa informasi dalam video ini sangat bermanfaat dan bisa menginspirasi orang lain yang sedang berjuang, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau kerabat Anda melalui media sosial atau aplikasi pesan lainnya. Dengan berbagi, Anda turut berkontribusi dalam menyebarkan energi positif dan harapan. Semoga semakin banyak orang yang menyadari pentingnya memiliki ketahanan, iman, dan kekuatan untuk bangkit dari setiap ujian hidup dan menemukan kembali cahaya di tengah kegelapan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga naskah tentang kunci hati, tenang, bukan pasrah, tapi tawakal, memahami makna takdir di Lauhul Mahfuz ini bermanfaat bagi Anda dan memberikan kekuatan baru. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan berbagai tips dan informasi menarik lainnya dari channel Cahaya Abadi Kehidupan. Tetap kuat dan selalu jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.